Gunung tidak untuk ditaklukkan. Yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Suhu udara semakin dingin. Di saat itu, kita masih berjalan. Berbekal senter yang mulai meredup, kita terus berusaha menggapai puncak. Ditemani rasa lelah dan kantuk, kita terus berjalan. NTD. Pemandangan yang cantik disertai gemerlap lampu yang indah menemani perjalanan kita. Come on, let's go, brother. Yuk. Jalan semakin terjal, tali temali membantu kita untuk melangkah. Terjal, guys. Ibarat tali temali yang membantu untuk melangkah. Kita membutuhkan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendirian. Asik. Mantap, Mas. Semakin tinggi kita berpijak, pemandangan semakin indah. Karena suhu udara yang dingin, jika kita berbicara, asap mulai bermunculan. Bisa dilihat saat sahabat saya Lutfi berbicara, keluar asap yang tebal. Katanya sih rokok alami. Wak 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 wak. Sudah pukul 20 lebih 3 atau jam 8 malam lebih 3 menit. Kita masih perjalanan menuju ke pos 4 dan di sini kalau kalian bisa lihat di kamera HP pada saat saya berbicara di situ keluar seperti asap. Tidak perlu merokok, tidak perlu pakai vape. Jika kalian ingin yang sehat, pergilah naik gunung ke ketinggian 1000 ke atas. Aduh. Dan saya minggu lalu saya itu sakit panas atau demam, flu sama batuk itu jadi satu semua. Dan ini yang tersisa tinggal batuknya saja. Tapi ya maaf kalau pada saat ini record ada gimana ya, sedikit batuk-batuknya karena emang batuknya masih mengganjal di tenggorokan gitu. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Sepertinya kita akan sampai ke pos 4. Oke, let's go. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya kita sampai di pos berikutnya, yaitu Petilasan Eyang Abioso. Malam ini kita ngecamp di sini. Kali ini kita sudah sampai di pos 4 mungkin, atau bisa disebut di sini adalah Petilasan Eyang Abioso. Oke, coba nanti di sana ada seperti gapura. Mungkin kalau tidak salah seingat saya itu adalah gapura selamat datang. Oke, kita let's go. Coba lihat. Welcome back to Abioso.
Assalamualaikum. Ada orang ya? Di petilasan Eyang Abioso, kita bisa melihat rambu-rambu jalur pendakian lama dan papan informasi yang lama. Di situ kita bisa melihat papan informasi jalur naga, yaitu jalur yang akan kita lewati keesokan harinya. Guys, kita mau bikin tenda ya. Kali ini kita ngecamp di dekat petilasan Eyang Abioso. Kabut semua. Di sini kabutnya tebal sekali ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari video atau dari rekaman HP, kabutnya tidak terlalu terlihat. Tapi kalau dilihat secara langsung dengan mata telanjang di sini, kabutnya tebal sekali. Di sini kita akan membuat tenda dulu. Kita akan memasang tenda. Di sini ada patoknya dan ini ada rangka tendanya. Oke. Ya, besok kita mau summit di subuh ya. Pamit mungkin sekitaran jam berapa ya? Jam 4:30 kalau nggak jam 4 lah. Normalnya kalau di sini tuh jam segitu. Oke, lanjut. Tenda sudah berdiri, kita mengisi perut sambil ngopi-ngopi. Sesudah itu, kita beristirahat, melepas penat untuk persiapan summit attack. Halo. Pilek. Iya, tadi malah saya pilek sedikit. Tadi malam pas kita nyampe di sini di warung, ada bapak-bapak yang punya warung itu bilang kita diminta buat kita buat ngecamp di sini saja. Katanya sih tadi malam itu mau sampai ke puncak aja, tapi beliau bilang puncak itu mau ke atas. Iya pak, camp di belakang sini aja mas. Oh alah, iya pak. Terus saya coba tanya, tadi ada pendaki yang udah naik belum pak? Ini ada. Oh maksudnya yang ke puncak. Kalau ke puncak besok katanya mas. Oh alah, ya udah saya bikin tenda di belakang aja sana pak, di belakang petilasannya yang Abioso. Nah kebetulan pas sampai sini tadi malam sekitar jam berapa ya? Jam 8-an jam 8-an sedikit. Berarti ada sekitar 2 jam kita perjalanan. Tidak, 2 jam dulu, 3 jam kita ya. Dulu saya waktu sama Imam Perawas ini kan seperti yang saya bilang kemarin itu sekitar 3 jaman. Ini mungkin ada cuma 2 jam lebih sedikit. Dan kebetulan tadi malam di sini itu cuma ada saya sama Imam yang camp. Nah, sekarang sudah banyak Sekarang sudah ada yang ngecamp di sini sudah ada 2 tenda. Oh, 3 mas. 3. Itu ada yang kuning itu mas. Siap, ada 3 tenda ternyata. Oke, ya Tadi malam itu kabutnya tebal sekali. Ya mudah-mudahan kita dikasih cuaca cerah hari ini. Amin. Pulang pergi selamat. Amin. Yuk. Udah. Pagi pun datang, disambut sang mentari perlahan-lahan merangkak naik dengan keindahannya di Cakrawala. Pemandangan yang cantik mulai kelihatan, disertai pemandangan gunung-gunung yang berdiri kokoh. Puncak menatas angin dan songgo langit kelihatan dengan gaharnya. Kita akan berdiri di sana. Minum kopi di pagi hari disertai melihat pemandangan yang sangat cantik bagi saya adalah hal yang sangat menyenangkan. Setelah berleha-leha menikmati keindahan sekitar, jam 6:30 pagi kita summit attack. Syahdan
kami tidak lupa berdoa untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Kita mau gas summit. Ini sekitar pukul 6:30 kita gas summit. Kemungkinan sampai atas sekitar jam 8 kurang atau jam 8 lebih malah ya. Yuk, let's go. Ya, sebelum kita summit attack, alangkah baiknya pada saat kita dari tenda menuju ke puncak atas angin, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pada saat kita menuju puncak nanti diberikan keselamatan, kelancaran, dan juga sampai sana nanti mendapatkan view yang bagus. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Ekspedisi atas angin. Ekspedisi Gunung Muria atas angin. Itu gengs, kita summit attack. Ini pun jam 6:30. 6:30 kita baru berangkat summit attack karena di sini kita adalah pendaki lambat, jadi kita santai-santai aja guys ya. Let's go. Tenaga mulai terisi, kita mulai melakukan pendakian menggapai 2 puncak, yaitu Puncak Natas Angin dan Puncak Songgolangit. Tidak jauh dari tempat camp, kita menemukan pemandangan yang indah, sungguh cantik sekali. Kali ini kita disuguhi jalur yang mulai bervariasi, mulai dari jalur yang dipenuhi akar, bebatuan yang besar, serta tanah licin yang siap membuat kita terpleset. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati. Kita melewati lembahan yang dihiasi tebing-tebing yang sangat rimbun. Jalur yang licin karena gerimis tadi malam membuat kita ekstra berhati-hati. Salah dikit kita bisa terpleset. Setelah 10 menit perjalanan, kita sampai di petilasan Eyang Pikulun Dipoyono, Sanggar Pamujan Sukolimo. Kalau salah sebut tentang petilasan tersebut mohon maaf, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Coba. Nih. Coba. Nih. Sana. Ini adalah kita sudah sampai di, sepertinya ini adalah petilasan, dan ini sudah ada shelternya, bisa kita lihat. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Dari petilasan tersebut, kita mulai disuguhi jalur yang penuh dengan akar. Keterjalan jalur pendakian membuat kaki kita mulai memanas.
Sekitar 10 menit perjalanan dari petilasan tadi, kita sampai di petilasan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nampaknya sekarang kita sudah sampai di petilasan Insinyur Soekarno. Menurut cerita setempat, yang sekarang dulu pernah bertapa di sini. Bisa kalian lihat di ketinggian 1327 mdpl. Dulu di sini ada bendera merah putih, tapi sekarang tidak ada. Mungkin diperbarui atau gimana. Ya udah, kita lanjut. Menurut cerita warga setempat, petilasan tersebut konon katanya Insinyur Soekarno pernah bersinggah untuk sementara waktu. Maka dari itu dinamakan petilasan Insinyur Soekarno. Tidak jauh dari petilasan Insinyur Soekarno, kita menemukan tempat bersejarah bagi kita. Ini penjelasannya, WKWKWKWK. Tempat bersejarah. Jadi kenapa saya katakan bersejarah? Kenapa? Karena dulu itu pada saat kita turun dari puncak Naras Angin, kita berdiri di sini, perut pada masuk angin semua. Kita berdiri di sini, dan di sini kita adu mekanik. Adu mekanik bukan di Mobile Legends atau di game-game apa. Tapi kita adu mekanik gimana ya? Saling dengan suara kentut ya. Sangat-sangat epic sekali. Dan yang menjadi MVP-nya adalah Mas Ari Kurniawan. Sesudah 10 menit perjalanan dari petilasan Insinyur Soekarno, kita akhirnya sampai di Puncak Bayangan. Di situ kita bisa melihat kengerian jalur naga. Sudah sampai di Puncak Bayangan yang ada di Puncak Naras Angin. Dulu di sini saat kita turun dari puncak, kita di sini kita masak-masak mie. Ya gimana ya? Yang namanya perut itu tidak bisa diajak untuk kompromi. Jadi ya gimana? Ya, kita nanti lewati jalur naga, biasa disebut punggung naga. Jalur naga kelihatan sangat ekstrim sekali. Samping kiri kanan jurang ditambah kemiringan jalur kurang lebih 70 derajat. Jalur itulah yang akan kita lewati sebelum menggapai dua puncak Gunung Muria.